Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semua. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, cuci tangan dan selalu jaga jarak. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan dan minuman. Yang kedua, menganalisis rancangan pembuatan, penyajian dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi pangan setengah jadi. Langsung saja ya nak ya. Nah, tanaman pangan di negara kita memiliki sumber utama karbohidrat dan protein yang berperan penting untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tanaman pangan merupakan kebutuhan pokok atau dasar untuk memenuhi kebutuhan kecukupan nutrisi tubuh manusia akan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup manusia. Nah, tanaman pangan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah serealia, tanaman serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kelompok tanaman serealia, kacang-kacangan menghasilkan biji sebagai produk hasil budidaya, sedangkan umbi menghasilkan umbi batang atau umbi akar sebagai produk hasil budidaya. Nah, pengertian dari serealia. Nah, serealia adalah jenis tumbuhan, golongan tanaman padi-padian ataupun rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Umumnya serealia kaya karbohidrat, cukup protein, sangat rendah kandungan lemak, dan kaya serat kasar. Serealia juga kaya vitamin E dan B kompleks serta mineral yaitu besi, magnesium, dan seng. Serealia yang banyak tumbuh di Indonesia adalah padi atau beras, jagung, gandum, dan sorghum. Kemudian yang kedua ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah sebutan untuk biji yang berukuran relatif lebih besar dibandingkan serealia dan digunakan untuk bahan pangan bagi manusia ataupun hewan ternak. Kacang-kacangan umumnya didapat dari tanaman famili Fabaceae. Ya. Nah, yang ketiga ada umbi. Umbi adalah salah satu organ tumbuhan yang termodifikasi dari organ lain pada tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat tertentu. Ini pada umumnya adalah karbohidrat ya. Nah, organ yang dimodifikasi dapat berupa daun, batang, ataupun akar. Bentuk dari modifikasi ini adalah pembesaran ukuran dengan perubahan anatomi yang sangat jelas terlihat. Biasanya umbi terbentuk tepat di bawah permukaan tanah atau tertanam di dalam tanah bersama akar. Nah, organ penyimpanan tidak harus berbentuk umbi. Ada beberapa jenis tumbuhan yang penyimpanan cadangan energi pada organ yang sama, tetapi dia tidak mengalami banyak modifikasi bentuk, sehingga tidak membentuk umbi. Nah, tumbuhan memerlukan cadangan energi karena ia tidak bisa berpindah tempat untuk menemukan sumber energi baru atau untuk membantu reproduksi jenisnya. Kemudian ada jenis dan manfaat. Jenis dan manfaat. Yang pertama, jenis serealia terdiri dari beras, jagung, gandum, dan sorghum. Yang pertama kita bahas tentang beras. Beras adalah bulir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas.
Selain rasa manis dari beras ternak, nasi dipadukan dengan berbagai lauk pauk yang membuat orang menggunakan beras sebagai makanan pokok. Kemudian ada jagung. Jagung merupakan tanaman semusim annual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80 sampai 150 hari. Nah, kemudian ada gandum. Gandum adalah salah satu jenis serealia dari Gramineae yang merupakan salah satu bahan makanan pokok manusia selain beras. Di Indonesia, masyarakat hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Padahal gandum juga mempunyai karbohidrat cukup tinggi, sama seperti nasi. Ada berbagai macam jenis gandum dan produk gandum yang akan kaya vitamin dan mineral. Gandum murni adalah biji gandum yang baru saja digiling. Setelah digiling, biji gandum tersebut dihaluskan kembali dan menjadi produk tepung gandum. Manfaat gandum bagi kesehatan tubuh adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah manfaatnya. 1. Mengkonsumsi gandum akan membuat kenyang lebih lama. Ya, karena apa? Karena serat larut yang ada di dalam gandum cenderung memperlambat pencernaan karbohidrat, sehingga dia mengurangi lonjakan kadar gula darah. Nah, pada akhirnya tak akan mendesak untuk selalu makan. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi gandum secara teratur akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, mengkonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan. Yang keempat, mengkonsumsi gandum bisa bermanfaat untuk mencegah sembelit. Hal ini karena gandum merupakan sumber serat yang dibutuhkan tubuh. Kemudian yang kelima, senyawa fitosemisal pada gandum bisa mengurangi resiko seseorang terkena kanker. Kemudian ada sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan ternak dan bahan baku industri. Tanaman sorghum mirip dengan tanaman jagung, namun tumbuh lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair. Ya. Apa manfaat sorghum? Yang pertama, daun sorghum menjadi sumber pakan ternak. Tangkainya bisa dijadikan kerajinan tangan dan sapu. Kemudian batang sorghum adalah lumbung bioetanol dan bahan pembuat kertas. Yang ketiga, akar sorghum dapat digunakan sebagai jamu untuk memperlancar peredaran darah. Nah, yang keempat, biji sorghum mengandung zat gizi tinggi. Nilai protein, kalsium, dan karbohidrat lebih besar dibandingkan beras dan jagung. Kemudian ada jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Nah, kacang-kacangan ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada kacang tanah. Kacang tanah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh. Di antaranya adalah serat, protein, karbohidrat, lemak, dan berbagai macam vitamin C, A, D, E, K, dan B kompleks, serta sebagai jenis mineral. Nah, peran folat sangat penting dalam mencegah cacat tabung saraf pada bayi yang baru lahir. Sedangkan kandungan vitamin E sangat baik untuk merupakan antioksidan yang bersifat larut lemak yang kuat dan membantu menjaga integritas selaput lendir dan kulit. Kemudian yang kedua ada kedelai, kacang kedelai. Kacang kedelai termasuk tanaman semusim, tergolong dari famili Fabaceae. Buah berbentuk polong dan diperbanyak dengan biji. Kacang kedelai memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh dan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dia memiliki kandungan protein nabati yang tinggi,
berguna untuk membantu membangun sel tubuh dan baik untuk vegetarian. Yang kedua, mengandung vitamin B, B2, B1, B6, provitamin A, kalium, magnesium, selenium, fosfor, karbohidrat, protein, dan asam omega 3 sumber lemak sangat baik untuk susu bayi karena kandungan gizinya lengkap. Yang ketiga, mengandung vitamin yang rendah dapat mengatasi intoleransi laktosa yang merupakan sistem pencernaan yang tidak mampu mencerna dan menyerap laktosa ataupun lemak susu dengan baik akibat terbatasnya enzim laktase dalam tubuh yang berfungsi untuk memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa agar lebih mudah dicerna oleh usus. Yang keempat, mengandung minyak tumbuh-tumbuhan non-kolesterol dengan kualitas yang tinggi bermanfaat menjaga kesehatan jantung. 5. Mengandung lecitin yang bermanfaat untuk menjaga kolesterol tubuh, metabolisme tubuh, dan membantu metabolisme lemak yang tersendat di hati sehingga dapat melindungi organ hati. Kemudian yang ketiga ada kacang walnut. Nah, sumber berlimpah asam lemak omega 3 yang baik untuk jantung, perbaikan saraf, menolong penderita asam dan rematik. Walnut juga mengandung antioksidan asam yang alergik yang dikenal bisa memerangi kanker dan menolong sistem pertahanan tubuh. Ya. Kemudian ada jenis-jenis umbi dan manfaatnya. Ada yang pertama adalah ubi jalar. Ubi jalar merupakan salah satu bahan makanan yang sangat sehat dan sangat baik. Hal ini karena ubi jalar memiliki kandungan karbohidrat kompleks yang tinggi sehingga membuat energi tidak sekaligus terlepas melainkan secara bertahap. Ubi jalar juga mengandung vitamin C tinggi, berguna untuk merawat elastisitas kulit, serta vitamin A mengandung vitamin C tinggi dan beta karotin dari warna ungu, oranye, dan merah ubi untuk melindungi paru dan mencegah kanker paru dan kanker mulut. Ubi jalar merupakan tanaman yang memiliki rasa manis yang bebas sehingga cocok bagi penderita diabetes yang dapat mengontrol kadar gula darah. Selain itu juga ubi jalar mengandung vitamin B6 yang dapat mencegah serangan jantung dan kalium yang berfungsi untuk menstabilkan tekanan darah dan mengurangi stres. Kemudian juga ubi jalar mempunyai serat tinggi dan kandungan zat besi, folat, tembaga, mangan ataupun pada ubi jalar. Kemudian ada singkong. Singkong atau ubi merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang, sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi. Singkong dimakan dalam bentuk direbus, enak ya, ataupun dikukus. Nah, umbinya yang berwarna kuning ataupun putih. Umbi singkong sering dimanfaat sebagai pengganti makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat, tetapi sedikit protein. Sementara daunnya banyak mengandung sumber zat besi yang sangat berguna dalam pembentukan sel darah merah. Makanya daun singkong yang masih muda dimakan sebagai lalap atau dibuat sayur singkong. Manfaatnya yang pertama adalah untuk melancarkan pencernaan karena singkong banyak mengandung serat yang tidak larut dalam air. Serat jenis ini berfungsi memperlancar proses pembuangan air besar serta mampu menyerap dan membuang toksin dalam tubuh. Kemudian yang kedua, sebagai obat luka bernanah dan terbakar. Caranya bagaimana? Caranya, batang singkong segar ditumbuk lalu ditempelkan pada bagian tubuh yang luka ataupun yang sakit. Kemudian yang C, sebagai obat panas dalam,
ya, dengan cara diparut terlebih dahulu dan diambil air perasannya. Kemudian air perasan umbi singkong terbukti banyak mengandung getah dan tepung, maka bisa dipakai sebagai untuk obat emah dan panas dalam. Kemudian yang keempat, diet rendah kalori karena singkong merupakan bahan makanan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi rendah dari nasi dan roti, dengan kandungan serat yang tinggi sehingga membuat perut tetap terasa kenyang dalam waktu yang lama. Ya, demikianlah pembelajaran kita kali ini, ya, tentang serelia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.